Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat hadir di diskusi kelompok kali ini Baik, terima kasih. yang membahas tentang teknik mengkalibrasi alat-alat ukur otomotif. Ya, baik, saya akan perkenalkan satu-satu anggota kelompok Slide selanjutnya itu dari komponen kelompok kalibrasi nozzle, ini. diesel dan diesel. Yang pertama, Muhammad Ismailif. Yang kedua, Muhammad Aksan. Adalah alat Yang ketiga, Novel ujian dan Saputra. menyesuaikan Yang keempat, Ismail Maulana. Yang nasal kelima, seperti tekanan Muhammad Fahrul semprotan, Fairuz. Yang keenam, pola saya sendiri, semprotan dan jumlah bahan bakar Akui. yang disemprotkan. Dan yang terakhir, Ardiansa. Ya, selanjutnya itu komponen mengkalibrasi nozzle. Selanjutnya kita akan memaparkan materi. Materi pertama, dipersilahkan. Memungkinkan pengujian dan penyesuaian sebagai parameter nozzle seperti tekanan semprotan, pola semprotan, dan jumlah bahan bakar yang disemprotkan. Alex sekali. Ya, Saya kembalikan untuk secara umum, saudara. kalibrasi mempunyai pengertian sebagai rangkaian kegiatan membandingkan hasil pengukuran satu alat dengan alat standar yang sesuai untuk ketentuan dasarnya, koreksi pengukuran alat serta ketidakpastiannya. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk pemateri pertama. Dipersilakan. Ya, terima kasih telah mengizinkan saya memberi materi itu alat ukur timing light. Alat ukur timing light adalah perangkat yang digunakan dalam dunia otomotif untuk mengukur dan mengatur timing dan adapun cara-cara kalibrasi alat ukur timing light. Yang pertama itu pastikan kendaraan berada dalam keadaan yang aman dan stabil. Yang kedua, pastikan kondisi busi dan sistem pengapian lainnya dalam keadaan baik. Yang ketiga, pastikan baterai alat ukur timing light memiliki daya yang cukup. Yang keempat, periksa kebersihan dan kerapian kabel dan klip. Yang kelima, masukkan kabel timing light ke busi mesin sesuai dengan petunjuk alat dan kendaraan. Yang keenam, pastikan konektor kabel dan klip terpasang dengan baik. Yang ketujuh, menyalakan mesin kendaraan dan biarkan mencapai suhu operasional normal. 8. Pastikan kendaraan berada dalam keadaan parkir atau di tempat yang aman untuk dijalankan. Next. Dan tidak ada kebocoran atau penyumbatan yang terlihat. Rujuk pada spesifikasi pabrik kendaraan atau manual servis untuk mengetahui waktu pengapian direkomendasikan. 10. Sesuaikan waktu pengapian menggunakan alat ukur timing light. Beberapa alat memiliki pengaturan manual, sementara yang lain memiliki
mungkin memerlukan pengaturan digital atau elektronik. Selanjutnya, fokuskan cahaya ala dimming light pada marka waktu pengapian, pada roda puli pengapian, atau pada penanda lainnya di mesin. Selanjutnya, amati marka waktu pengapian pada mesin menggunakan alat ukur dimming light. Sesuaikan waktu pengapian dimming light yang mencapai nilai yang sesuai dengan spesifikasi pabrik. Terakhir, setelah selesai, pastikan semua konektor, kabel, dan klip dilepaskan dengan aman dan alat ukur dimming light dimatikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, tes. Kedengaran suaranya kah? Moderator. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang alat ukur hidrometer. Hidrometer adalah alat pengukur kepadatan relatif atau berat jenis cairan. Alat ini sering digunakan untuk mengukur kepadatan air, tetapi juga dapat digunakan untuk mengukur kepadatan cairan lainnya. Cara kalibrasi alat ukur hidrometer. Gunakan cairan referensi yang memiliki kepadatan yang diketahui dengan sangat baik. Misalnya dapat menggunakan larutan gula dengan konsentrasi tertentu atau larutan garam sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Pastikan suhu cairan referensi sejajar dengan suhu operasional hidrometer, karena suhu dapat mempengaruhi kepadatan cairan. Idealnya lakukan kalibrasi pada suhu yang konsisten. Pastikan hidrometer dalam kondisi baik dan tidak rusak. Periksa apakah tidak ada gelembung udara yang terperangkap pada hidrometer atau cairan referensi. Pastikan hidrometer menunjukkan 0 pada skala saat tenggelam di dalam cairan referensi. Jika tidak 0, sesuai hidrometer hingga menunjukkan 0. Moderator, next. Masukkan hidrometer ke dalam cairan referensi dengan hati-hati. Amati di mana garis permukaan cairan menyentuh skala hidrometer. Ambil bacaan pada skala tersebut. Pastikan suhu cairan referensi sejajar dengan suhu operasional hidrometer, karena suhu dapat memengaruhi kepadatan cairan. Idealnya lakukan kalibrasi pada suhu yang konsisten. Bandingkan hasil pengukuran dengan nilai kepadatan yang diketahui dari cairan referensi. Jika ada perbedaan, sesuaikan hidrometer sehingga hasil pengukuran sesuai dengan nilai referensi. Catat hasil kalibrasi termasuk suhu cairan referensi dan hasil yang diukur oleh hidrometer. Ini membantu dalam memastikan akurasi pengukuran di masa mendatang. Ya, baik, terima kasih atas pemateri kedua. Selanjutnya kita lanjutkan ke pemateri ketiga. Persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Saya melanjutkan pemateri ketiga, yaitu alat ukur multimeter. Apa itu alat ukur multimeter? Alat ukur multimeter juga dikenal sebagai pol atau ohm
multimeter atau FOM adalah alat yang digunakan untuk mengukur beberapa parameter listrik dan elektronik secara simultan atau terpisah. Cara kalibrasi alat ukur multimeter. Yang pertama, pastikan multimeter dalam keadaan baik dan berisi sebelum memulai proses kalibrasi. Yang kedua, periksa koneksi prode dan pastikan tidak ada kerusakan pada kabel atau prode itu sendiri. Yang ketiga, diperlukan standar kalibrasi yang dapat digunakan sebagai referensi untuk memeriksa akurasi multimeter. Standar ini harus yang ditampilkan oleh multimeter. Jika diperlukan, beberapa multimeter memiliki kontrol penyesuaian yang dapat digunakan untuk melakukan penyesuaian secara langsung. Setelah melakukan penyesuaian, verifikasi kembali hasil pengukuran untuk memastikan akurasi yang ditingkatkan. Yang terakhir, pastikan untuk mendokumentasikan proses kalibrasi yang telah dilakukan, termasuk hasil pengukuran awal, penyesuaian yang dilakukan, hasil pengukuran setelah kalibrasi. Ya, baik, atas pemateri ketiga, kita lanjut ke pemateri selanjutnya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator. Saya sebagai pemateri selanjutnya, yaitu apa itu alat ukur kunci momen atau juga disebut kunci torsi. Nah, alat ukur kunci momen atau sering disebut juga torque occurrence adalah alat yang digunakan mengukur dan mengontrol besarnya torsi atau momen yang diterapkan pada baut atau sekrup. Ini penting dalam berbagai aplikasi, terutama di industri otomotif dan konstruksi, di mana tegangan yang tepat pada baut sangat penting untuk keamanan dan kinerja yang optimal. Next. Cara mengkalibrasi kunci momen. Yang pertama itu, pastikan alat ukur kunci momen dalam kondisi bersih dan bebas dari kerusakan. Kedua, gunakan alat kalibrasi khusus yang sesuai dengan rentang momen yang akan diukur oleh kunci momen. Yang ketiga,
Tempatkan kunci momen di alat kalibrasi dengan benar sesuai dengan petunjuk pengguna. Keempat, setel alat kalibrasi sesuai dengan momen yang diinginkan untuk pengujian. Yang kelima, berikan tegangan pada kunci momen dengan cara yang sesuai. Misalnya, memutar atau menarik benda dengan kunci momen. Yang keenam, perhatikan pembacaan yang ditunjukkan oleh alat kalibrasi. 7. Bandingkan pembacaan alat kalibrasi dengan nilai sebenarnya yang diharapkan untuk momen yang diuji. 8. Sesuaikan atau kalibrasi kunci momen jika diperlukan berdasarkan perbedaan antara pembacaan alat kalibrasi dan nilai sebenarnya. 9. Ulangi langkah-langkah di atas jika diperlukan untuk mengonfirmasi kekuatan kalibrasi. Next. Ke-10, pastikan bahwa tabik moderator. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih pemateri keempat. Kita lanjutkan ke pemateri kelima. Dipersilahkan. Ya, terima kasih atas pemateri kelima. Selanjutnya kita lanjutkan ke materi terakhir. Ke pemateri terakhir, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Alat ukur yang keenam itu alat ukur dial indikator. Apa itu alat ukur dial indikator? Dial indikator adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu kerataan, kebengkokan, kebundaran, dan lain sebagainya.
Nah, adapun cara-cara dalam mengkalibrasi alat ukur dial indikator yaitu yang pertama, letakkan dial indikator pada tempat yang datar. Yang kedua, amatilah pada skala utama dan skala nonius. Yang ketiga, jika pada skala utama tidak menunjukkan angka 0, maka putarlah sekrup pengkalibrasian baik searah jarum jam atau sebaliknya, tergantung dari kebutuhan, sampai jarum skala utama menunjukkan pada angka 0. Selanjutnya, kemudian amatilah pada skala nonius. Jika tidak tepat angka 0, maka putarlah ring pada skala nonius hingga jarum pada skala nonius menunjukkan angka 0. Ya, baik, terima kasih. Sebagai kesimpulan, secara umum, kalibrasi mempunyai pengertian sebagai rangkaian kegiatan membandingkan hasil pengukuran suatu alat dengan alat standar yang sesuai untuk menentukan besarnya koreksi pengukuran alat serta ketidakpastiannya. Ya, dari pemaparan materi yang kita berikan tadi, apakah ada yang kurang jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih. Mohon izin moderator. Ya, silahkan, Bapak Saputra. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin ini untuk kita cari dan diskusikan bersama-sama. Jadi pada alat ukur yang kelima itu ada silinder Borgeo. Nah, salah satu syarat dalam mengkalibrasi alat ukur ini yaitu suhu ideal. Mungkin kita bisa cari bersama-sama berapa suhu ideal yang diperlukan untuk mengkalibrasi alat ini. Saya kembalikan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan tadi? Ya, apakah dari teman-teman ada yang ingin menjawab? Dipersilahkan. Present. Ya, jika tidak ada yang ingin menjawabnya, saya akan menjawab. Suhu, ya oke. Muhammad Zaki Sakraki, dipersilahkan.
Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, untuk mengakhiri